Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat menemui momen yang spesial ini. Dan saya secara pribadi memiliki satu rasa syukur yang sangat spesial pada hari ini, karena saya belum disembelih. Soalnya jujur, kalau saya lihat dari postur tubuh saya yang alhamdulillah subur dan makmur ini, saya sangat khawatir, saya sangat takut apabila panitia kurban lebih memilih saya ketimbang sapi yang di belakang itu. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, hari ini adalah Hari Raya Idul Adha, hari yang agung, hari di mana umat Islam merayakan ketaatan yang luar biasa dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela menyembelih putranya Nabi Ismail demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan domba yang sangat besar dan gemuk dari surga. Subhanallah, sungguh betapa besar dan gemuknya domba dari surga itu pasti tidak ada bandingannya. Mungkin ukurannya seperti saya, wallahu a'lam. Tapi coba kita renungkan, sebenarnya apa sih inti dari kisah ini? Bukan tentang besar kecilnya hewan, bukan tentang banyak sedikitnya daging, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, daging-daging unta itu dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Yang dinilai bukan fisiknya, yang dinilai adalah hatinya. Dan saya pikir di sini saya memiliki keuntungan tersendiri. Dari segi ukuran hati, saya sangat optimis. Karena kalau ukuran hati manusia itu proporsional dengan badannya. Dan saya pikir punya saya insya Allah besar sekali. Kurban berasal dari kata kurroba yang artinya mendekatkan. Kurban adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berbicara soal mendekatkan diri kepada Allah, saya di sini justru sering khawatir karena tiap kali saya sholat berjamaah, jarak antara saya dan jamaah sebelah saya jadi lebih jauh dari yang dianjurkan. Bukan karena tidak mau rapat, tetapi ada yang menghalangi. Tapi justru disinilah letak hikmahnya. Kurban mengajarkan kita untuk rela melepas sesuatu yang kita cintai. Dan saya dengan penuh keikhlasan dan dengan kesadaran penuh, saya siap berkorban. Dan insya Allah mulai besok saya diet. Amin. Yang benar. Serius. Ikhlas adalah inti dari ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak setengah hati. Beliau tidak bilang, ya Allah, kurbankanlah kambing ini dulu, Ismail belakangan. Tidak, beliau totalitas, pasrah dan tawakal sepenuhnya. Dan itulah yang harus kita jadikan teladan sehari-hari. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, dan ikhlas dalam berkorban, baik waktu, tenaga maupun harta di jalan Allah. Dan satu hal lagi yang sangat spesial di hari raya kurban ini adalah dimensi sosialnya. Daging kurban dibagi-bagikan secara merata kepada fakir miskin, kerabat, tetangga, sehingga mereka semua merasakan kebahagiaan yang sama. Ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang peduli, Islam yang berbagi. Dan saya secara pribadi sebagai orang yang selalu datang dalam acara pembagian daging kurban, saya sangat mendukung tradisi ini. Bahkan saya rela datang paling pagi, jam berapapun dan dalam kondisi apapun, demi menjaga keberlangsungan ibadah ini. Itu bukan karena saya rakus, itu karena saya sangat berdedikasi terhadap sunnah. Tapi sungguh, di balik bercanda tadi, ada pesan-pesan yang sangat serius. Di negeri kita, masih banyak saudara-saudara kita yang sangat jarang merasakan daging. Mungkin setahun sekali, atau mungkin hanya saat momen Idul Adha ini. Maka jangan kita remehkan satu ekor kambing yang kita kurbankan, jangan kita hitung-hitung. Karena bisa jadi satu suapan daging yang kita kurbankan adalah momen kebahagiaan terbesar yang dirasakan seseorang di tahun ini.
Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, sebelum saya akhiri, izinkan saya merangkum 3 pesan yang dari apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, Idul Adha mengajarkan kita keikhlasan, lepaskan apa yang kita cintai demi keridhaan Allah. Kedua, kurban bukan soal fisik, tapi soal ketakwaan hati. Dan hati saya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, insya Allah besar. Ketiga, kurban adalah ibadah sosial. Mari kita pastikan kebahagiaannya dirasakan oleh semua, bukan hanya yang kaya. Dan satu pesan terakhir dari saya secara pribadi kepada panitia kurban adalah, tolong, data saya sudah masuk sebagai penyembelih, bukan yang disembelih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya adalah manusia biasa yang ukurannya kebetulan di atas rata-rata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?